bisa bertemu. Ini pertemuan pertama Ibu di PKPA 1. Tapi qadarullah memang karena jadwal lumayan padat, jadi tidak bisa masuk offline tadi siang. Kita ganti di online malam ini ya. PKPA 1 itu seperti yang sudah teman-teman ketahui, kita ada berempat. Jadi Ibu ada 3 kali pertemuan, CDOB, kemudian pengelolaan narkotik psikotropik, sama CCP. Nah, malam ini Ibu mempersiapkan materi yang CCP, jadi kita bahas dulu yang CCP. Seperti diketahui, pengantar PKPA ini kan nama judul mata kuliahnya udah jelas ya, pengantar PKPA gitu. Jadi targetnya adalah teman-teman nanti yang PKPA, khususnya di PKPA 1 ini adalah untuk industri dan apa, industri dan distribusi ya. Industri dan distribusi, industrinya kita ada praktisi dan Ibu coba sampaikan untuk yang distribusi. CCP ini nanti ada di distribusi. Ibu share ini dulu, share materi dulu sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Di beberapa soal ujian, baik itu UKAI OSC dan UKAI CBT, itu yang materi produk rantai dingin ini lumayan banyak ya. Dan nanti sebenarnya idealnya untuk yang ini kita simulasi. Tetapi kalau karena kita tidak ada praktikum, eh, kalau di KIE, kalau di pelayanan itu biasanya kan dosen-dosen pelayanan meminta mahasiswa untuk buat video ya. Nah, tapi nanti yang untuk CCP ini, Ibu mau kasih itu adalah form. Jadi ada form bagaimana nanti cara pengisian form itu. Itu nanti yang di apa namanya yang akan Ibu berikan di penanganan produk rantai dingin ini. Nah, sekali lagi karena ini adalah untuk yang di pelayanan, jadi kita khusus malam ini ke produk rantai dingin dulu yang pertama. Yang akan kita bahas malam ini adalah memahami pentingnya produk lantai dingin ini, kemudian dalam penanganannya, peralatan dan fasilitas apa saja yang kita perlukan, bagaimana cara memonitoringnya, kemudian bagaimana caranya kita sebagai seorang apoteker melakukan proses penerimaan terhadap produk ini, penerimaan, penyimpanan, pengiriman, serta yang terakhir sebagai seorang apoteker, apa sih tantangannya dalam kita pengelolaan produk-produk yang rantai dingin ini atau token produk ini. Kalau kita melihat di lapangan itu produk lantai dingin kan banyak sekali yang beredar. Apa contohnya? Vaksin? Vaksin, paling banyak itu familiar adalah vaksin ya. Ini memerlukan suatu penanganan khusus karena kalau seandainya nanti di suatu industri itu pada proses pembuatan vaksin ini sudah diatur semuanya berdasarkan sifat fisik dan kimianya, apakah itu suhunya, penanganan lain-lain. Tetapi kalau pada saat didistribusi penanganan ini salah dan sampai ke tangan pasien atau sampai nanti ke end usernya itu bisa mengakibatkan inaktivasi. Jadi dia sudah tidak aktif lagi sehingga nanti vaksin itu sudah kasarnya sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan atau digunakan. Sehingga kita perlu melakukan penanganan. Kenapa dia harus mempunyai penanganan khusus. Kalau kita lihat obat-obat seperti biasa itu kan misalkan tablet dan lain-lain kan itu kita penanganannya hanya berdasarkan golongan ya, lebih terutama ya. Tetapi kalau ini tuh banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu produk lantai dingin ini? Koken ini digunakan adalah merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan vaksin serta produk biologi lainnya dalam kondisi yang baik. Jadi memang sepaling banyak di peredaran itu di rumah sakit distribusi itu memang vaksin yang biasa kita tangani ada vaksin.
Cochrane terdiri dari serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menjaga bagaimana supaya vaksin itu dalam rentang suhu yang disarankan oleh WHO, mulai dari awal pembuatan sampai yang digunakan eh, oleh konsumen. Jadi garis bawahnya di produk yang Cochrane ini itu adalah yang digarisbawahi adalah suhunya sebenarnya. Karena kalau seandainya nanti penyimpanannya di apa pada suhu yang nanti tidak sesuai, nah dia sangat rentan sekali. Vaksin identiknya kalau selama ini kita tahu vaksin itu harus dengan produk dingin, artinya mungkin ada yang suhu beku, tetapi ada juga nanti vaksin itu yang peka peka terhadap suhu yang agak tinggi atau malah dia pekanya terhadap cahaya. Sehingga kita harus paham betul dan kemudian ini sebenarnya lebih menghafal mungkin ya, memahami. Kalau yang belum biasa kerja atau belum kerja di rumah sakit, yang belum terbiasa melihat vaksin, ini memang agak effortnya lumayan besar. Tapi teman-teman yang kerja di rumah sakit, yang di puskesmas mungkin sudah mengenal lah beberapa vaksin-vaksin ini. Nah, berdasarkan nanti tingkat sensitivitasnya terhadap panas, mulai dari yang dia sangat sensitif sampai dia yang nanti kurang sensitif itu, vaksin dikelompokkan menjadi grupnya A, B, C, D, E, F, 6 ya, dikelompokkan menjadi 6. Jadi kelompok A itu adalah yang paling sensitif terhadap panas. Sehingga kalau dia paling sensitif terhadap panas, maka itu suhunya sangat diperhatikan. Grup A itu adalah vaksin poliovirus, kemudian ada grup B influenza, grup C, grup D, grup E, dan sampai ke grup F. Artinya grup A itu yang sangat sensitif terhadap panas, sementara sampai ke dia grup F itu adalah yang eh, kurang sensitif ya, yang lumayan lah gitu, tidak terlalu penanganan khusus dibandingkan nanti yang A. Itu pengelompokan vaksin berdasarkan nanti sensitivitasnya terhadap panas. Kemudian ada juga nanti vaksin-vaksin itu yang sensitivitasnya adalah terhadap keadaan beku. Jadi dia tidak boleh disimpan di dalam freezer karena freezer itu kan beku ya. Beku, apa namanya? Sebentar ya, sebentar. Ya, eh, kemudian ada juga nanti vaksin-vaksin yang masuk ke dalam kelompok yang dia tidak boleh beku. Jadi yang dia tidak boleh beku, dia memang harus dingin tapi dia tidak beku. Artinya dia disimpannya tidak di dalam apa namanya freezer ya, yang suhunya itu di bawah nol. Bahkan kalau untuk vaksin yang dia perlu beku itu biasanya disimpan dari -15 sampai -25 ya. Kemudian ada vaksin-vaksin yang agak sensitivitasnya itu lumayan terhadap cahaya, sehingga nanti pada saat penggunaan, pada saat penyimpanan dan distribusi itu dibuat bagaimana supaya tidak terpapar oleh cahaya langsung. Nah, biasanya itu dikemas dalam botol-botol coklat atau nanti juga di apa namanya di botolnya itu, di etiketnya itu menutupi semua bagian botol, sehingga dia bisa melindungi isinya dari sensitivitas. Nah, biasanya ini memang kalau kita sudah terbiasa di lapangan itu akan kelihatan. Tapi karena ini adalah bekal untuk PKPA nantinya gitu ya. Tadi mau nggak mau nanti dilihat ya, dihafalkan kemudian pada saat praktek
di PKPA, di distribusi, kalau ketemu nanti dengan yang produk kaitan dingin yang penanganan khusus ini, itu harus dilihat. Sebenarnya kalau dilihat di PKPA itu, kalau Ibu lihat ada juga beberapa yang itu sebenarnya dia tidak punya produk rantai dingin ini gitu. Ini plus minus lah ya kelemahan kalau seandainya nanti teman-teman ketemu dengan tempat PKPA itu yang kebetulan tidak punya vaksin gitu. Tapi mungkin rata-rata sekarang sudah punya ya. Kemudian kemarin pada saat COVID itu ada beberapa yang kita lihat adalah vaksin COVID. Vaksin COVID itu beberapa nanti yang kelihatan itu sudah dilihat misalkan suhu penyimpanannya. Jadi ada yang suhu penyimpanannya itu contohnya Sinovac itu disimpan pada 2 sampai 8. Kemudian nanti Azomax 2 sampai 8. Ada vaksin mRNA dari Pfizer itu malah disimpannya -70 derajat Celcius. Jadi tadi dilihat, kalau kita menyimpan obat kan sebenarnya memang apa namanya tergantung utama itu adalah dengan sifat fisik dan kimianya. Jangan sampai nanti menyalahi sifat fisik dan kimia sehingga dia rusak. Nah, kalau kita bandingkan yang Sinovac suhu 2 sampai 8, 2 sampai 8 itu kalau kondisi penyimpanan di lemari pendingin itu kan di kulkas bagian bawah ya. Tetapi kalau yang di -70 ini di freezer, freezernya pun tidak bisa pakai lemari pendingin yang seperti kulkas kita yang biasanya. Kalau kita lihat di rumah sakit, di puskesmas itu kan masih ada penyimpanan-penyimpanan yang lemari pendinginnya seperti lemari pendingin yang digunakan oleh rumah tangga. Sebenarnya itu tidak disarankan. Jadi pakailah nanti dia freezernya yang khusus, itu ada kok. Ada freezer yang khusus penyimpanan suhu, ada yang 25, 50, sampai ini harus sampai 70. Nah, kemudian tadi yang masuk ke dalam tidak boleh dibekukan itu, jadi 2 sampai 8 itu dia perlu suhu dingin, tetapi dia tidak boleh beku. Jadi simpannya adalah di refrigerator, di lemari pendingin yang dia tidak di bawah nol, jadi tidak suhu minus, sehingga dia tidak boleh dibekukan. Dia bisa untuk apa namanya tidak beku. Kemudian pada tadi yang mRNA yang Pfizer itu yang disimpan pada suhu -70, setelah mencair itu tidak boleh dibekukan kembali. Jadi begitu disimpan -70 derajat Celcius, kemudian pada saat kita akan menggunakan dicairkan, dicairkan itu harus habis. Karena kalau tidak habis itu tidak boleh masuk lagi ke lemari pendingin. Kenapa? Efektivitasnya sudah tidak bagus lagi ya. Jadi itu nanti harus diperhatikan. Kemudian ada nanti apa vaksin-vaksin yang berisi protein dan lain-lain sama ya, ada yang tidak boleh dibekukan atau rata-rata yang disimpan di bawah -15 itu biasanya setelah mencair dia tidak boleh dibekukan kembali. Tadi seperti yang Ibu sampaikan di awal, kenapa manajemen ini sangat penting? Karena vaksin itu akan rusak oleh paparan panas, oleh dingin, atau dengan pembekuan dan cahaya yang berlebihan. Makanya tadi ada pengelompokan yang dia sensitivitasnya terhadap panas, kemudian yang dia tidak boleh dibekukan, sama yang sensitif dengan cahaya yang berlebih. Cahaya yang berlebih artinya jadi tidak disimpan di dalam kemasan yang tidak bisa melindunginya dari paparan cahaya. Kemudian memastikan penggunaan produk ini efektif karena kalau kita lihat di masyarakat, tapi kalau di masyarakat perkotaan sih enggak ya. Kalau di masyarakat pedesaan itu masih ada loh, masih ada yang tidak mau menggunakan vaksin. Apalagi kalau seandainya melihat salah satu reaksi yang ditimbulkan Pak setelah pasien menggunakan vaksin itu adalah misalkan anak-anak yang dapat BCG, setelah BCG itu anaknya pasti akan demam. Nah, di kalangan orang tua itu malah kadang malah dalam tanda kutip dibilang cari penyakit. Jadi anak yang tadinya sehat dikasih vaksin BCG malah reaksi yang ditimbulkan itu demam. Jadi kan eh, nama pekerjaan gitu ya. Padahal seperti kita ketahui vaksin itu sangat bagus dan ini adalah merupakan program pemerintah yang memang harus diberikan vaksin dasar gitu kan. Nah, kita harus memastikan kalau seandainya dia tidak efektif pun dengan masalah penyimpanan itu sudahlah asumsi masyarakat itu agak berbeda, terus kemudian dengan penanganan yang salah dari kita menjadikan vaksin itu juga tidak efektivitasnya di lapangan tidak maksimal gitu.
Kemudian meningkatkan bagaimana kepercayaan publik kepada vaksin ini itu menjadi lebih meningkat. Jadi makin pede lah, makin yakin lah kalau seandainya vaksin ini memang salah satu upaya yang kita lakukan untuk pencegahan penyakit, terutama beberapa penyakit yang memang agak berbahaya. Selain nanti kita lihat penanganan vaksin itu sendiri, yang tak kalah penting adalah di dalam penanganan vaksin ini, itu personal sebenarnya yang perlu dipaparkan dengan SOP, yang perlu diberi pelatihan mengenai bagaimana sih sebenarnya vaksin yang akan dikelola ini. Tadi di awal pada saat kita mengetahui pengelompokan vaksin itu ada yang sensitif terhadap beku dan lain-lain, maka personal ini harus tahu dulu mana yang masuk ke dalam kelompok ini, mana yang masuk ke kelompok A, B, C, D, E, F, G, mana yang sensitif terhadap beku dan lain-lain. Jadi harus dikenalkan dulu, harus dipahami dulu masing-masing vaksin itu karakteristiknya beda-beda sehingga tidak salah penggunaan, tidak salah penanganan. Kemudian di dalam pengenalan itu biasanya untuk lebih meningkatkan pemahaman itu biasanya diadakan pelatihan. Termasuk nanti pelatihan itu adalah misalkan vaksin itu didistribusikan oleh industrinya ke distributor atau dari distributor ke rumah sakit gitu. Nah, itu yang mendistribusikannya kan bukan seorang apoteker yang mendapatkan pengetahuan kalau vaksin itu harus begini, begini, begini gitu. Biasanya itu didistribusikan oleh bagian pengirimannya itu mungkin driver yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya vaksin. Nah, disitulah kita harus memberikan pelatihan kepada driver yang akan mendistribusikan itu. Bagaimana penanganannya kalau di jalan? Kalau terjadi kasus ini, apa yang dilakukan? Nah, biasanya itu yang menjadi apa namanya soal-soal untuk OSCE itu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Terus kemudian kalau dilihat ada pengiriman yang pakai box gitu, bagaimana cara penyusunannya? Pelatihan ini penting karena teman-teman yang calon apoteker dapat nih teorinya, sementara orang lain, pihak lain itu kan belum tentu. Terus kemudian kalau di penyimpanan juga seperti itu. Perlu mendapatkan pelatihan yang pasti, jangan sampai nanti misalkan apa ya, security kali ya, security atau personel yang bukan apoteker lah yang tidak paham dengan vaksin ini. Mungkin pada saat apa hal-hal tertentu listriknya mati, bagaimana penanganannya? Nah, itu harus karena kan kita nggak 24 jam, yang 24 jam itu mungkin bagian security ya. Nah, nanti kalau listriknya mati, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan harus dilakukan pelatihan. Harus memahami SOP-nya semuanya mulai tadi penyimpanan, pengiriman dan lain-lain. Kemudian melakukan hal yang terbaik saat penanganan vaksin. Kemudian kita masuk ke peralatan dan fasilitas. Pada peralatan dan fasilitas ini lebih ke distribusi tingkat kebutuhannya. Biasanya di dalam pengiriman itu ada, kalau untuk pengiriman itu skala nasional atau skala provinsi itu relatif sama ya. Relatif sama artinya dari industrinya masuk ke nasional secara keseluruhan, apa itu dengan pesawat, dengan apa segala macam ya. Yang paling penting adalah yang pertama harus menggunakan itu adalah ruangan di mana ruangan itu suhunya suhu dingin atau suhu beku. Jadi kalau dari industri sudah dibuat, begitu nanti dikirimkan ke distributor, kalau itu memang disimpan di dalam ruangan yang harus beku, berarti harus mempunyai ruangan dengan suhunya itu sesuai dengan tadi, misalkan -20, -70, dan lain-lain. Kalau dia untuk skala besar. Kalau di skala kecil, tidak memerlukan suatu ruangan, cukup dengan chiller atau freezer saja, itu boleh. Asalkan tadi settingan suhunya itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau dalam jumlah-jumlah yang paling kecil dengan cool box. Nah, bagaimana kalau seandainya transportasi itu jauh dan dalam jumlah besar yang harus menggunakan kendaraan misalkan. Berarti truk atau mobil box ini juga dilengkapi oleh pendingin yang dilengkapi dengan pengatur suhu atau pengecek suhu. Nah, contoh seperti
apa yang gampang seperti es krim aja. Es krim itu kan dari produsennya untuk didistribusikan kan itu di dalam mobil yang memang suhunya suhu dingin. Kalau tidak, ya mencairlah dia sampai ke konsumen ya, atau sampai ke tempat-tempat penjualan atau swalayan gitu. Nah, itu sama. Kemudian kalau untuk nanti tingkat yang lebih kecil, bisa saja dengan kubok atau dengan alat-alat yang bisa digunakan untuk pembawa vaksin. Artinya yang perlu digarisbawahi tadi berbicara adalah dengan suhu ya, dengan suhu, kemudian dengan cahaya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh fasilitas. Kalau untuk di industri, kalau Indonesia itu kan yang banyak vaksin itu, apa namanya itu di Bandung, Bio Farma ya. Nah, banyaknya di Bio Farma gitu ya. Nah, eh kalau di industri yang di Jakarta kayaknya rasanya nggak ada ya. Nah, banyaknya itu memang ketemu nanti adalah di distributor. Jadi di PBF itu banyak nanti penanganan vaksin ini. Ini adalah contoh-contoh, ini ada contoh di industri ya, ruangan yang dingin dan freezer, di mana nanti ruangan ini kalau dingin itu biasanya tadi menyimpan vaksin pada suhu 2 sampai 8, sementara yang untuk freezer itu udah di bawah 0, jadi minus sekian, sampai tadi contohnya ada yang minus 70. Yang penting nanti ruangannya itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga di dalamnya itu apakah suhunya suhu dingin atau suhunya freezer. Atau bisa juga nanti, tadi kan selain ruangan kita bisa menggunakan kontainer atau chiller. Nah, di industri, di distributor itu rata-rata menggunakan itu adalah pendingin atau apa kulkas ya. Nah, kulkas itu bukan yang bukaan seperti punya kita yang di rumah tangga. Jadi bukaannya harus bukaan atas, bukan bukaan samping. Karena pada saat nanti di bukaan atas itu akan sirkulasi udaranya itu akan berbeda dengan bukaan yang seperti punya kita di rumah yang bukan samping itu ya. Ini contohnya dulu. Di dalam nanti penyimpanannya itu harus chillernya disimpan satu dengan yang lain jangan terlalu rapat. Jadi dia harus ada ruang ya, ruang antara freezer dengan dinding atau antara freezer yang satu dengan freezer yang lain. Kemudian stop kontak, ini kalau dilihat di gambar ini, sebentar. Nah, ini kalau dilihat ya, satu whistle itu stop kontaknya satu, masing-masing satu. Jadi tidak pakai stop kontak yang paralel panjang itu. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya pakai yang panjang itu, pada saat stop kontaknya nanti rusak, itu semuanya akan kena. Tetapi kalau kita pakai satu-satu, satu yang rusak, udah satu itu aja yang rusak. Yang lain masih terjaga. Jadi ini diupayakan satu whistle itu adalah dengan satu stop kontak, terdapat sirkulasi udara yang baik dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Rata-rata sih memang ini di dalam ruangan yang tidak kena dengan sinar matahari ya. Eh dari beberapa Jadi dari beberapa hasil penelitian itu ada chiller dengan bukaan depan, kemudian ada juga dengan tadi bukaan atas yang seperti kita lihat freezer tadi ya. Nah, jadi dengan chiller yang bukaan depan ini, itu sudah ada hasil penelitiannya kalau stabilitas suhu pada chiller atau lemari pendingin di bukaan depan ini tidak bisa mempertahankan suhunya dengan stabil gitu sehingga bukaan ini tidak direkomendasikan ya. Satu adalah karena dia tidak stabil. Kemudian yang kedua, resiko vaksin jatuh dan pecah. Jadi vaksin itu kan rata-rata kemasannya adalah beling. Jadi kalau seandainya dengan bukaan seperti ini itu akan rentan apa ya resiko untuk dia jatuh itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan chiller bukaan atas yang seperti ini tadi. Sehingga itu sangat disarankan adalah bukaan atas. Nah, berdasarkan suatu hasil penelitian terhadap stabilitas suhu, uji stabilitas yang dilakukan pada chiller atau lemari pendingin bukaan atas dengan bukaan depan, itu kelihatan bukaan atas itu suhu per waktu itu dia relatif stabil ya. Ini relatif stabil.
Kemudian pada chiller bukaan depan tadi itu sangat fluktuatif sekali ya. Jadi sangat turun naiknya itu sangat tinggi sekali sehingga memang di dalam penyimpanan sebaiknya pakai lemari pendingin dengan butaan atas. Tadi selain ruangan ada box, ada apa namanya? Ada mobil, ada chiller, kemudian box-box pemilihan dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, di box ini harus tervalidasi. Kenapa dia harus tervalidasi? Kita harus memastikan pada saat pengiriman dengan box ini itu suhu sesuai dengan aturan tadi suhunya di apa namanya suhunya yang sudah digariskan itu memang terjaga sehingga dilakukan dulu suatu validasi. Berapa lama pengiriman dari distribusi itu ke rumah sakit dilakukan. Jadi dalam perjalanan itu butuh berapa lama sehingga divalidasi itu adalah apakah dengan menggunakan box ini yang dilengkapi dengan dry ice atau jet itu bisa mempertahankan suhu selama itu. Kalau tidak, berarti walaupun jarak dekat tidak bisa digunakan. Makanya dia harus tervalidasi untuk menjaga supaya suhunya itu eh, terjaga selama penyimpanan, ya. Kemudian media-media yang digunakan tadi ya untuk membuat supaya boxnya itu bisa menjaga suhunya, bisa berisi air atau gel yang digunakan pada saat transportasi, tapi biasanya ini hanya untuk distribusi vaksin-vaksin pada suhu 2-8. Kemudian digunakan nanti es gel yang lain itu adalah untuk yang di bawah -20 sehingga nanti harus benar-benar tervalidasi. Kemudian bisa dengan kendaraan, di mana kendaraan tadi juga sudah di-setting bagaimana dia akan mempertahankan suhunya ya. Kelihatan kemudian di dalam selain nanti eh, ada fasilitas dalam perjalanan itu untuk membawa boxnya itu terjamin suhunya. Biasanya di dalam masih disimpan dengan box-box yang nanti memang sudah bisa melindungi sehingga vaksin itu mulai dari titik keberangkatan sampai penerimaan itu akan selalu terjaga. Oke. Generator, kan tadi berbicara dengan peralatan dan fasilitas, selain tadi mobil, ruangan, dan lain-lain, generator atau genset merupakan satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu fasilitas yang menggunakan produk dingin ini. Kenapa? Karena biasanya untuk mendapatkan mempertahankan suhu itu kan tadi pakainya listrik ya, jadi chiller yang dihubungkan ke listrik, tetapi jika listriknya mati, maka genset atau generator ini adalah satu-satunya yang bisa memperjuangkan. Nah, kalau listriknya mati itu dalam hitungan di bawah 15 menit mungkin masih bisa ya. Tapi kalau udah hitungan berjam-jam, maka eh, sangat penting sekali. Terus kemudian ada juga bagaimana saatnya kalau seandainya generator itu ternyata rusak, tidak bisa digunakan, apa yang harus dilakukan? Jadi genset yang digunakan harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan untuk industri ya pakainya sudah inilah ya sudah bagus ya. Kemudian pastikan dia berfungsi dengan baik. Kemudian genset otomatis atau manual bisa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dibuat jadwal pemeliharaan rutin. Kenapa harus dipelihara rutin? Artinya jangan sampai pada saat kita akan gunakan, pada saat dibutuhkan, ternyata karena tidak dirawat dengan baik malah menjadi tidak berfungsi. Eh, ini udah tadi semacam itulah ya. Nah, eh, salah satu nanti untuk di area penyimpanan, selain tadi ruangan dan lain-lain,
berbicara dengan fasilitas, itu ada yang disebut dengan pest control, apar, dan indikator lainnya yang membuat nanti aktivitasnya itu meningkat. Pest control itu biasanya apa ya? eh, ini suara ibu balapan sama azan ya? Aman nggak dilanjutkan apa tunggu dulu nih? Jelas kok. Aman, Aman sih, Kenapa? Bu. aman, Aman Bu. ya, Bu. Ibu nunggu azan sebentar ya. Aduh. Oke, berlanjutkan ya. Oh, jadi tadi ada pest control, apar, sama indikator aktivitas personel. Pest control itu biasanya untuk apa sih bahasa awamnya tuh yang lebih memudahkan perangkap ini ya, binatang-binatang ya, binatang yang nanti bisa mengganggu. Biasanya itu binatang pengaret seperti tikus atau nanti serangga ya. Jadi untuk bagaimana dia bagian tapi pest control itu lebih ke ini ya ke tikus ya. Jadi itu harus dilengkapi dengan pest control, kemudian apar dan indikator personel. Indikator ini artinya kalau aktivitasnya itu berlebihan yang menyebabkan nanti suhu ruangannya menjadi meningkat tidak sesuai dengan yang diaturan, maka nanti lampu pada ruangan itu akan menyala. Ya, semacam pemberitahuan itulah alarm ya. Kemudian, bagaimana caranya kita memonitoring di dalam penyimpanan dan distribusi ini? Baik itu penyimpanan di PBF maupun nanti pada saat distribusi. Jadi, pada saat nanti monitoring vaksin ini, kita harus bisa melacak suhu vaksin yang terpapar oleh panas atau dingin. Karena tadi ada beberapa kelompok yang memang dia tidak sensitif terhadap panas, kemudian sensitif terhadap cahaya. Nah, ini lebih idealnya adalah pada saat transportasi dan penyimpanan. Jadi ada beberapa alat yang bisa kita gunakan sebagai monitoring, ya, alat Jumo, Fake Alert, kemudian termometer, kemudian VVM, kemudian alarm untuk freeze sama Logtech. Kita lihat satu persatu.
Jadi kalau untuk yang Jumo ini biasanya itu alatnya yang mau monitoring suhu selama 24 jam, pencatat suhu selama 24 jam, di mana nanti dia akan menampilkan data seperti grafik ini. Jadi data ini akan tersimpan di alatnya, apa ini namanya, sumbu X-nya adalah waktu, kemudian suhu Y-nya adalah suhu. Jadi sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah suhu. Jadi nanti alat ini akan bisa merekam selama di dalam perjalanan itu berapa suhu penyimpanannya, ya bisa kan kelihatan. Nah kalau seandainya kita setting alatnya ini misalkan apa namanya, dia pada saat suhunya sekian. Nah, kalau tampilannya itu nanti berubah signifikan, maka alarmnya akan berbunyi. Jadi kita bisa melihat yang kondisinya penyimpanannya sudah betul apa tidak. Kemudian ada indikator pada vaksin itu atau VVM ini, vaksin vial monitoring, itu biasanya kita lihat di kemasannya, ya. Jadi indikator paparan panas ini itu ada di kemasannya. Jika vial atau injeksi itu atau vaksin itu nanti bisa digunakan jika nanti di kemasannya itu ada indikator yang masih dia berwarna putih. Ini kan dasarnya warna ungu ya, dasarnya warna ungu, kemudian indikatornya ini berwarna putih. Dengan semakin banyaknya vaksin ini terpapar oleh cahaya atau panas, maka suhu kotak yang putih yang di kemasannya ini itu bisa berubah. Berubah dia agak memudar, kemudian sampai nanti warna putihnya hilang sama sekali. Hilang, jadi yang kelihatan hanya garisnya saja, sementara putih yang tadinya ada di dalam itu sudah berubah menjadi warna dasar stikernya. Atau itu dia akan berubah menjadi lebih ekstrim adalah hitam. Jadi pada saat kita memonitor ini melihat ke kemasannya, itu hanya tinggal dilihat saja ininya. Pada saat masih putih itu adalah bagus, tapi sedikit memudar itu masih bisa digunakan vaksinnya. Tetapi pada saat di VVM-nya ini yang kotaknya ini warna dasarnya itu sudah sama dengan warna dasar lingkaran atau sudah berubah menjadi hitam, itu artinya vaksinnya sudah rusak. Berarti paparan suhu atau paparan panas yang diterima oleh vaksin itu sudah di luar batas. Sehingga yang tadi dipertahankan suhunya dingin, ini menjadi sudah merusak isinya. Jadi ini paling mudah adalah pada saat kita menerima vaksin dari supplier, ini tinggal dilihat saja logonya, tinggal dilihat saja gambarnya seperti apa. Ada nanti alarm yang kita gunakan juga pada kondisi untuk penyimpanan vaksin pada paparan suhu dingin. Biasanya ini digunakan adalah untuk vaksin-vaksin yang sensitif terhadap pembekuan, supaya tadi tidak langsung membeku ya. Jadi terpapar kecil dari -0,5 derajat Celcius selama 1 jam, maka voice alert ini dia akan memberikan tanda. Kalau awalnya tadi dengan tanda centang saja artinya suhunya itu adalah suhu sesuai, sementara kalau suhunya itu sudah di bawah -0,5 derajat saja. Jadi bukan 0 derajat, tapi -0,5 derajat itu terpapar dengan suhu yang -0,5 itu selama lebih dari 1 jam, maka indikatornya ini akan memberikan sinyal atau berubah menjadi tanda silang, ya. Digunakan untuk vaksin-vaksin yang sensitif terhadap pembekuan. Artinya eh, tadi yang biasanya disimpan pada suhu 2 sampai 8. Kemudian ada fog alert yang biasa digunakan, ada juga untuk indikator paparan suhu panas dan dingin ini. Itu di sini akan terlihat, apa ya? Ya, di sininya akan terlihat settingannya ada berapa hari, kemudian tampilan PPT Ibu yang kelihatan apa ya? Box alert.
Oh, full kan ya? PPT full kan ya? Sudah full, Ibu. Iya, full, Bu. Ya, oke. Jadi efek alert ini itu indikator terhadap paparan suhu panas dan dingin. Akan menyebutkan suhunya itu panas dan dingin. Berarti mulai dari suhu 45, 30 sampai yang tadi dia minus ya. Dan ini akan melihat kita gunakan untuk suhu-suhu sesuai dengan yang digunakan pada penyimpanan masing-masing. Kemudian Logtech ini biasanya adalah seperti dry ice gitu ya, dry ice yang nanti digunakan untuk pengiriman vaksin yang menggunakan dry ice ini. Di sini akan terlihat secara visual perubahan lognya ini ya. Jadi kalau seandainya misalkan tidak terpapar secara berlebih, itu tidak akan bertanda merah. Tetapi kalau misalkan dia sudah terpapar dengan suhu panas yang berlebihan, maka dia pada saat terbaca, dia akan berwarna merah atau akan menunjukkan grafik yang memang sudah tidak stabil. Nah, Logtech ini digunakan kalau seandainya kita pengirim vaksinnya itu menggunakan dry ice. Yang paling familiar termometer, memonitor suhu ini mau nggak mau harus dicek ya, harus dilihat karena pada termometer yang manual ini tidak ada apa sih alarm gitu ya, atau tidak ada dia bisa merecord sendiri. Kalau yang bulat ini biasanya kita simpan untuk di kulkas, bisa juga nanti untuk yang di ruangan, contohnya alat-alat yang lain. Kemudian penerimaan, jika kita adalah apoteker yang menerima vaksin itu di tempat pelayanan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengecekan fisik produk dengan surat pengantar. Biasa itu ya, hal yang diperiksa nama produknya sesuai apa tidak, jumlah, kondisi fisik, nomor batch, standar keluarga. Nah, kalau kita menerima produk untuk obat secara umum, ya itu sih nama obat jumlah ini kan kesesuaian surat pesanan dengan barang datang itu kan biasa ya kita pesan ya jumlah nama kondisi fisik nomor batch OED dan lain-lain tetapi untuk vaksin itu harus dilihat kondisi alat pemantau suhu jadi kalau kita menerima pakai box kita harus cek sampai ke box-boxnya itu apakah boxnya itu masih layak atau tidak apakah masih dilengkapi dengan dry ice yang di situ ada pengontrol suhunya atau tidak karena walaupun dekat, misalkan hanya didistribusikan dalam hitungan jam, tetapi tidak bisa mencerminkan pengantarannya itu sesuai dengan penyimpanan, maka bisa terindikasi vaksin itu mulai rusak sehingga tidak efektif. Kemudian selain mengecek alat pemantau suhu yang paling mudah yaitu kita mengecek VVM-nya tadi. Jadi tinggal dilihat masing-masing filenya itu VVM-nya sudah rusak atau belum. Eh, jadi jika kita sudah menerima, segera disimpan di tempat penyimpanan sesuai dengan suhu yang disyaratkan. Nah, ini nanti untuk mendapatkan ini penting koordinasi antara supplier dengan yang menerima. Contoh, kalau supplier itu akan mengirimkan barang terus kemudian sampai di rumah sakit yang dituju itu sekiranya jam 8 malam, mereka harus berkoordinasi. Apakah jam 8 malam itu vaksin yang dikirim ini masih bisa diterima apa tidak oleh pihak rumah sakit? Bisa jadi pihak rumah sakit itu bagian penerimaan mungkin hanya sampai sore jam 5, habis itu tidak ada lagi. Nah, jika tidak bisa diterima, itu kan artinya akan menunggu sampai besok pagi. Nah, menunggu besok pagi itu kan terindikasi nanti vaksinnya tidak tersimpan pada tempat yang benar, pada suhu yang benar. Nah, begitu sudah oke koordinasi dengan antara supplier dengan penerima atau antara industri dengan apa namanya distributor, maka ini baru nanti langsung setelah diterima langsung disimpan pada tempat yang disyaratkan. Nah, ini perlakuannya penting. Kalau kita lihat di rumah sakit, biasanya rumah sakit itu kan bagian pengadaan, bagian penerimaan itu tidak selalu nyatu dengan instalasi ya. Ada bagian khusus lah gitu yang biasanya seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit karena komputerisasi, obat-obat itu begitu disimpan sama bagian penerimaan, mungkin diinput dulu jumlah stok dan lain-lainnya ke komputer sebelum masuk ke rak-rak penyimpanan, lemari-lemari penyimpanan. Tetapi untuk vaksin itu nanti bisa dilakukan terbalik. Jadi langsung disimpan dulu dia baru nanti di input ke dalam sistem komputerisasi. Teknis sebenarnya, tapi jangan sampai nanti vaksin itu terpapar oleh
cahaya dan suhu yang berlebihan. Kemudian isi dokumennya dan ini hanya pencatatan saja. Catatan vaksin ini tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak baku, tetapi biasanya masing-masing tempat pelayanan itu sudah punya catatan penerimaan semacam kartu stok ya, dan untuk mencatat semua transaksi penerimaan atau pengeluaran. Kemudian eh, biasanya untuk memudahkan penelusuran itu dibuat per batch dan pengeluarannya berdasarkan FIFO dan FIFO. Ini sama. Bila pada saat menerima vaksin tersebut dalam kondisi alat pemantau suhu atau VVM-nya menunjukkan penyimpanan, maka produk rangkaian dingin itu tetap harus disimpan sesuai dengan suhu yang disyaratkan, menggunakan label khusus. Jadi terindikasi nih pada saat nanti kita menerima kan, ternyata alat pemantaunya itu agak-agak meragukan gitu ya, menunjukkan suatu penyimpangan atau VVM yang mulai berubah. Vaksinnya tetap diterima, vaksinnya tetap disimpan di tempat yang benar, kemudian itu segera dilaporkan sehingga nanti bisa kita buat apa namanya pengembalian ya. Jadi jangan langsung ditolak, kemudian disuruh bawa lagi tidak, tapi tetap diterima dan disimpan. Kemudian penyimpanan tadi di awal sepintas sudah ada ya berdasarkan suhu dan lain-lain. Kemudian penyimpanan vaksin yang benar itu tidak disusun rapat dan ada sirkulasi. Jadi antara vaksin yang satu dengan yang lain itu ada sirkulasi udara ya. Jadi tidak padat, tidak menyentuh lantai atau dinding, berarti di dalam di dalam freezernya juga tidak langsung ke dindingnya digunakan rack untuk memudahkan. Kalau nanti disimpan di suhu 2 sampai 8 yang ruangannya disetting 2 sampai 8, jadi nanti harus menggunakan palet masih ya untuk menghindari supaya tidak langsung menyentuh lantai. Pemisahan dan penandaan setiap jenis bed untuk memudahkan supaya nanti pada saat kita mengambilnya itu lebih mudah. Yang paling pasti tidak dicampur dengan menyimpan makanan dan minuman. Tapi biasanya menyimpan dengan makanan dan minuman ini banyak terjadi kalau di apa ya, rumah sakit mungkin masih ada kali ya. Kalau di apa di distributor udah nggak ketemu yang seperti ini. Lakukan defrost bila ketebalan bunga esnya besar dari 0,5 cm. Jadi freezer itu kan bunga es ada bunga esnya. Jika nanti freezernya itu punya bunga es, maka bunga esnya itu harus dicairkan jika ketebalannya itu sudah lebih dari setengah senti. Ya, itu harus dicairkan. Kemudian simpan freezer dekat sumber dingin pada lokasi penyimpanan vaksin pada suhu 2 sampai 8. Jadi tadi alat-alat pengontrol suhu itu disimpannya adalah dekat-dekat sumber dingin pada alat-alat tersebut. Oke. Pada saat defrost ini, pertanyaan Ibu, misal obat itu disimpan dalam satu freezer di mana kita harus melakukan defrost. Apa yang dilakukan terhadap produk yang ada di dalam freezer tersebut? Dipindahkan dulu, Ibu. Dipindahkan, kemudian bagaimana cara dipindahkan berarti ke freezer lainnya pada suhu yang sudah tercapai ya. Jadi jangan dipindahkan ke ya, freezer yang lain, di mana freezer yang lain itu kalau suhunya -15, dia belum mencapai suhu -15. Jadi pastikan tempat penampungannya itu sudah mencapai suhu yang diinginkan. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghilangkan bunga esnya? Gimana caranya? Kalau di kulkas tuh biasanya dipencet ya, Bu, temperaturnya. Kalau yang kulkas lama sih masih pencet ya. Sekarang sih rata-rata kan sudah ini ya,
sudah apa namanya, sudah tidak ada bunga es ya sebenarnya. Tapi kalau terpaksa nanti untuk di freezer bukan atas ini kan kadang juga masih kita lihat ada bunga esnya, maka nanti itu bisa kita apa namanya, jangan di apa itu istilahnya, dicongkel ya. Congkel tuh bahasa Indonesia nggak sih? Ya, pakai alat yang tajam. Jadi dibiarkan saja dia mencair sampai nanti semuanya mencair dan dibersihkan. Nah, yang tak kalah penting adalah pada saat nanti setelah bersih bunga esnya semuanya sudah habis, sebelum freezer itu digunakan, maka dia harus dinyalakan dan dibiarkan sampai tercapai suhu yang diinginkan. Sama dengan tadi, kita memindahkan dulu ke freezer yang lain. Nah, freezer tempat penampungannya itu harus dipastikan suhunya memang sudah mencapai -15 misalkan. Sama dengan ini, pada saat dikembalikan juga suhunya harus mencapai suhu yang sama. Ya, susunan penyimpanan vaksin yang letaknya ada sumber dinginnya. Tadi kan ada vaksin yang kelas A, B, C, dan lain-lain. Yang kelas A itu apa tadi? Masih ingat? OPV. OTC, Bu. Nah, klasifikasinya kelas A adalah Paling sensitif Yang terhadap sensitif panas. panas. paling sensitif terhadap panas. Maka yang tadi OVV itu disimpan itu kalau dari dalam box itu paling dekat dengan sumber dinginnya. Jadi kalau sumber dinginnya itu kita menggunakan dry ice atau ice gel, berarti dia paling dekat. Nah, sementara vaksin yang jauh dari sumber dingin itu adalah yang kelasnya C, D, dan seterusnya ya. Oke. Ini contoh yang salah tadi, jangan sampai berdempet, jangan sampai dicampur, dia harus disusun dengan baik supaya nanti tidak salah di dalam pengambilannya. Oke. Dampak penyimpanan yang salah, vaksinnya pasti akan rusak ya. Kemudian potensinya pasti akan cepat apa namanya berkurang. Kemasannya juga akan rusak dengan kelembaban yang berlebihan. Kemudian bisa saja nanti akan tertukar jenisnya karena nomor batch yang pada saat penyimpanan itu mungkin dengan suhu yang sangat ekstrim kemasannya rusak sehingga nomor base-nya tidak terbaca lagi. Oke, secara teori itu pemantauan suhu secara manual ya. Tadi kan pemantauan suhu itu ada yang sudah digital, ada yang manual ya, ada yang bisa sampai 24 jam tadi. Kalau yang manual itu minimal harus dilakukan 2 kali sehari dan dicatat pemantauan suhunya menggunakan termometer yang terkalibrasi. Di mana termometer itu dikalibrasi minimal 1 tahun sekali. Jadi dicatat pagi suhunya berapa, sore suhunya berapa supaya nanti dipastikan selama penyimpanan tidak ada penyimpangan suhu yang di luar yang sangat signifikan. Hmm, teman-teman ada yang kerja di rumah sakit nggak ya? Nggak ada ya? Ada nggak sih? Ada Rumah sakit mana, Rahma? Pondok Indah, Ibu. Pondok Indah. Pondok Indah, Pak Frans berarti ya? Iya, Bu, tapi sudah tidak. Udah nggak kerja lagi? Iya, Pak, sudah nggak di sini, Ibu. Oh ya udah, tapi walaupun nggak kerja mungkin masih masih kelihatan lah ya pada saat dia rumah sakit punya vaksin kan kalau di rumah sakit. Ya, ada Ibu Oke, vaksinnya disimpan di dalam apa? di dalam sealer, Ibu. Dalam Yang sealernya yang bukaan atas itu. silakan atas ya seperti ininya es krim lah ya gitu. Paling mudah kita Betul, memilih. betul, Ibu. Ya, pemantauan suhunya pakai apa? Saya kurang tahu sih, Bu, cuman kayaknya ada termometer di dalam, kayak termometer Muller gitu ya, Bu, di dalamnya. Ya, tergantung sih ya. Sekarang malah ada chiller itu yang memang di lemarinya itu sudah ada termometer digital. Jadi nanti tidak perlu masukkan termometer di dalam dipantaunya dari luar. Artinya kalau manual itu dia harus dipantau. Jangan sampai nanti suhunya menjadi suhu yang sangat ekstrim. Ya.
Ya. Penanganan vaksin bila listrik padam, tadi kan kita menggunakan genset atau generator ya. Pastikan genset atau generatornya itu menyala dengan baik sehingga dia bisa menjadi sumber listrik, pengganti listrik. Tetapi jika genset ini bermasalah, tidak bisa menyala, maka hal yang perlu kita lakukan adalah tidak membuka tempat penyimpanan. Jadi chiller itu sedapat mungkin jangan dibuka dulu. Ya, kalau terpaksa memang harus dibuka, tapi jangan buka tutup, buka tutup, buka tutup. Itu salah satu yang harus kita jaga. Kemudian simpan semua media pendingin sebagai sumber dingin. Jadi kalau tadi kita punya dry es dan lain-lain, masukkan ke situ untuk mempertahankan suhunya tetap dingin. Kemudian tetap kita cek dengan termometer, pastikan suhunya dalam tempat penyimpanan itu masih sesuai dengan yang direkomendasikan. Nah, jika seandainya pada masa pemakaian itu dia nanti vaksinnya tidak menyala eh, generatornya tidak berfungsi dan dalam jangka waktu yang lama tidak bisa lagi mempertahankan suhunya, maka sebaiknya vaksin dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi dipindahkan ke lemari pendingin yang memang nanti masih direkomendasikan suhunya. Artinya lebih mudahnya pindahin tempat penyimpanannya gudangnya gitu. Ini masa pemakaian jenis vaksin yang kalau ada sisa, jadi biasanya kalau sudah digunakan harusnya BCG itu hanya 3 jam, maka setelah itu harusnya jangan digunakan lagi ya beberapa. Pengiriman tadi sudah disinggung juga, jadi pengiriman itu produk dikeluarkan dalam hitungan FIFO, obat yang expired duluan dikeluarkan duluan, atau obat yang pertama kali masuk itu yang dikeluarkan, atau berdasarkan VVM, karena tadi ada perubahan VVM, jadi VVM yang udah gagal mulai berubah itu dulu yang digunakan. Catat di setiap pengeluaran, sertakan dengan dokumen yang lengkap. Kemudian gunakan kontainer yang sudah tervalidasi. Ini penting ya, karena tadi untuk menjaga supaya sampai ke konsumen suhunya tetap terjaga. Ya. Kalibrasi dan validasi ini kita lakukan. Kalibrasi dengan termometer itu hanya proses membandingkan dan memastikan hasil alat ukur suatunya itu sesuai dengan standar acuan. Jadi kita gunakan termometer. Tapi kalau untuk validasi biasanya dilakukan pada proses pengiriman, di mana nanti pada validasi ini itu adalah suatu proses pembuktian suatu metode yang akan kita gunakan dengan hasil yang diinginkan itu mengacu suatu konsistensi yang tepat ya, dan semua kegiatan ini harus terdokumentasi. Contoh gini, tadi Bio Farma akan mendistribusikan vaksinnya itu ke Sumatera, taruhlah Lampung. Itu harus divalidasi dulu dari Bandung sampai ke Lampung itu kalau lewat tol menggunakan truk itu berapa jam. Kemudian setelah itu berapa lama nanti truk itu bisa menjaga suhunya sesuai dengan yang diaturkan. Karena nanti harus diprediksi, kali nanti kalau seandainya tolnya macet, berapa lama toleransi yang bisa? Atau nanti di penyeberangan, karena Lampung kan harus menyeberang ya. Kalau di penyeberangan nanti apakah kapalnya antri atau ombak tinggi nggak beropsi, nah itu harus diperhitungkan. Sehingga nanti kalau di dalam proses validasi itu pada saat pengiriman itu terbukti, akan melewati, misalnya setelah kita lihat mobil itu bisa nanti mempertahankan suhunya itu selama 12 jam misalkan. Berarti dari Bandung sampai Lampung harus di bawah 12 jam harus diterima sama konsumen. Namun kalau hal itu tidak bisa, apa yang dilakukan itu SOP-nya harus jelas. Sehingga nanti apakah macetnya berjam-jam di tol sehingga nanti harus keluar tol dan mencari atau memindahkan eh, ke tempat penyimpanan yang lain gitu. Nah, mungkin kan karena di Subutel ini kan apa eh, punya tempat di mana-mana ya di tempatnya itu maksudnya di Subutel ini kan banyak ya biasanya. Nah, itu dipindahkan dan lain-lain gitu. Sehingga nanti sampai apakah dengan kondisi jalanan yang seperti itu akan kembali atau balik ke ke biofarmanya kembali. Nah, validasi yang sederhana itu bisa menggunakan Coolbox yang tadi. Produk vaksin yang dimaksudkan itu adalah produk yang terindikasi supaya nanti dia tidak rusak atau ED.
ya. Kemudian diberi nanti di dalamnya itu ada pengelembung ya. Jadi nanti disusun di dalam box itu, kemudian dicatat suhunya atau di loggernya nanti kelihatan berapa suhu yang diinginkan. Itu secara sederhana. Tetapi kalau untuk divalidasi seperti tadi Ibu sampaikan, maka siapkan cool box-nya, kemudian masukkan produk vaksinnya, kemudian letakkan termometer atau sensor yang sudah terkalibrasi, ditutup. Lakukan pengiriman dengan tujuan yang dibutuhkan waktu yang terlama. Tadi contohnya Bandung ke Lampung itu maksimal berapa. Nah, monitor suhu selama pengiriman dengan interval waktu misalnya setiap 10 menit. Jadi selama dari Bandung sampai Lampung itu dicek suhunya. Buka coolbox dan evaluasi suhu pada termometer, catat jam, waktu, menit, dan suhu pada setiap langkah yang dilakukan itu. Nah, untuk melihat apakah nanti dalam waktu terlama itu masih memungkinkan apa mempertahankan suhunya, ya. Nah, hasil validasinya maka nanti harus dilakukan evaluasi suhu itu. Bila suhu sesuai dengan persyaratan, maka persyaratan untuk pengiriman kelas A, B, C, C, maka validasi dinyatakan berhasil. Namun, bila suhu tidak sesuai dengan persyaratan, maka diubah konfigurasi pengepakan yang tadi. Kalau tadi nanti kan hanya disampaikan ada nanti cool box, apa namanya, dry ice dan lain-lain ya. Maka ini nanti dicoba menukar konfigurasinya itu, misalkan apakah ditukar atau ditambah atau dikurang, tergantunglah hasilnya. Kalau seandainya hasilnya itu memang penurunan suhu, berarti nanti harus ditambah coolbox-nya. Tapi kalau untuk obat-obat yang suhu dingin ini tidak diperlukan sejumlah sekian, jadi dikurangin. Tergantung nanti hasilnya apa. Ditambahkan sekat karena tadi tidak boleh dia terlalu rapat ya. Kemudian bisa nanti mengganti coolbox ini dengan vaksin karir. Setelah ini dilakukan, maka dilakukan lagi validasi dari awal. Balik lagi ke langkah yang tadi sampai nanti kita dapat berapa hasil yang paling memungkinkan. Jadi antara Bandung ke Lampung itu pengiriman maksimal berapa lama, terus kemudian suhu dan lain-lainnya itu kita dapat, sehingga ini yang dijadikan sebagai pedoman untuk pengepakan pada distribusi vaksin. Ya, ini tadi salah satu contoh konfigurasinya ya. Kalau dimasukkan di dalam sebuah box, jadi di bawahnya diisi cool box dulu yang pertama, terus ditambahkan bubble, kemudian baru nanti ditambahkan vaksinnya dengan beberapa tingkat apa namanya kemasan, kemudian ditambah bubble lagi, kemudian ditambah cool box lagi, dikasih styrofoam, baru nanti ditutup. Ya, ini salah satu contoh apa namanya konfigurasi di dalam pengepakan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Pengiriman vaksin menggunakan kendaraan pendingin itu harus komunikasi dengan pihak penerima, tadi udah Ibu bahas. Durasi waktu juga harus dikendalikan. Ini apa namanya? Distribusi bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan darat, bisa nanti langsung ke distributor atau langsung nanti ke rumah sakit. Terakhir adalah tantangan dalam pengelolaan rantai dingin ini. Jadi kita di fasilitas itu biasanya terkendala dengan fasilitas dan peralatan. Kalau berbicara dengan industri karena sudah difokuskan untuk vaksin, maka akan mempunyai fasilitas dan peralatan yang mungkin di atas standar ya, tetapi biasanya kalau sudah di pelayanan dasar, di rumah sakit, di puskesmas, itu biasanya fasilitas peralatan ini sangat terbatas. Jadi kalau mau menyimpan vaksin di dalam tadi lemari pendingin, ya usahakan lemari pendinginnya bukaan atas, jangan yang bukaan depan. Kemudian udah buka depan, campur makanan lagi. Nah, itu ya tantangan yang pertama. Kemudian biasanya suplai listrik dapat mempengaruhi stabilitas suhu penyimpanan. Kalau di kota-kota besar mungkin listrik padam itu langka ya, artinya jarang sekali terjadi. Tetapi kalau kita lihat di pedesaan, di daerah-daerah terpencil, itu listrik mati itu udah biasa. Sehingga nanti bagaimana caranya supaya bisa suhunya ini tersimpan dengan baik.
Maka nanti diupayakan tidak disimpan mungkin di puskesmasnya, di dinasnya yang agak kota dikit gitu ya. Durasi waktu pengiriman yang melebihi batas waktu validasi box untuk mempertahankan suhunya. Apa yang dilakukan? Jadi kita harus melihat waktu pengiriman yang tadi sudah kita validasi itu kalau maksimal 12 jam berarti harus sampai ke pelayanan itu 12 jam. Kelancaran proses transit antara titik kirim dengan penerimaan ya yang mempengaruhi tadi apakah macet atau nanti kapalnya tidak beroperasi sehingga tidak bisa nyebrang. Kesiapan petugas penerima ya jangan sampai nanti tidak nyampainya malam karena macet di jalan sehingga nanti petugas yang menerima sudah tidak ada. Nah itu harus dikomunikasikan individu. Oke, sampai di sini Ibu rasa CCP cukup ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang akan kita diskusikan.